Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Selamat pagi anak-anakku semua, khususnya kelas 10, baik kelas 10 unggulan, kelas 10 IPA unggulan, kelas 10 IPA reguler, maupun kelas 10 IPS. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring untuk mata pelajaran KN1 yang kebetulan pada pagi hari ini nanti kita akan membahas organisasi pelajar NU, yaitu IPENU IPPNU. Bertemu kembali bersama saya Imam Bukhari SPDI selaku guru mata pelajaran KN1, dan saya berpesan kepada anak-anak semua dalam masa pandemi ini selalu jaga kesehatan, olahraga yang rutin, makan makanan bergizi, kemudian sering-sering cuci tangan, jaga kebersihan, social distancing. Ketika bertemu dengan teman, jagalah jarak. Kemudian kalau terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Semoga dengan ikhtiar itu anak-anak semua selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari wabah ini, dan semoga wabah ini segera berakhir hingga kita bisa bertemu kembali tatap muka dalam proses pembelajaran sebagaimana biasa. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, untuk pagi hari ini kita akan membahas organisasi pelajar NU atau yang dikenal dengan istilah IPENU IPPNU. IPENU kepanjangannya adalah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, sedangkan IPPNU adalah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Saya harapkan anak-anak setelah pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak bisa memahami dan menjelaskan kembali tentang sejarah pembentukan IPENU IPPNU, fungsi dan peran IPENU IPPNU, wawasan dan nilai dasar IPENU IPPNU, kemudian struktur organisasi serta sistem pengkaderan IPENU IPPNU. Itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang anak-anak bisa pahami, sehingga nanti setelah proses pembelajaran ini anak-anak bisa menguasai kompetensi yang saya harapkan. Marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini untuk mata materi, yaitu IPENU IPPNU. IPENU IPPNU ya, menurut sejarah pembentukannya merupakan organisasi pelajar kalangan Nahdlatul Ulama. Walaupun sebelum IPENU dan IPPNU itu ada, sebenarnya di kalangan pelajar dan santri Nahdlatul Ulama ini sudah banyak kelompok-kelompok kegiatan. Di kampung-kampung, di pesantren-pesantren, bahkan di madrasah-madrasah telah banyak kelompok-kelompok kegiatan. Di antaranya kelompok-kelompok kegiatan tahlilan bersama, membaca Yasin bersama, dibaan bersama, albarjanjian bersama, dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh kelompok-kelompok pelajar yang sudah ada sebelum adanya organisasi IPENU IPPNU. Selain itu pula juga telah ada organisasi yang menaungi santri dan pelajar, walaupun dalam skala kecil. Telah ada pada tahun 1936 di Surabaya ada organisasi yang disebut dengan Samrotul Mustafidin. Kemudian ada lagi Persanu, Persatuan Santri Nahdlatul Ulama. Ada lagi Persatuan Murid Nahdlatul Ulama tahun 1945 di Malang. Kemudian ada lagi Istima'ut Tholabiyah di Madura tahun 1945. Ada lagi ITNO, Ijtimatut Tholabah NU, yaitu di Sumbawa tahun 1946. Ada Perpeno, Persatuan Pelajar Nahdlatul Ulama di Kediri tahun 1953.
ada IPNO, Ikatan Pelajaran NU, ada IPENO, ya, tahun 1954 di Medan dan lain sebagainya. Jadi sebelum IPENO dan IPPNU itu dibentuk, sebenarnya sudah ada organisasi-organisasi, namun skalanya masih kecil. Kemudian IPENU IPPNU ini didirikan pada tanggal 24 Februari 1954, yaitu dalam penyelenggaraan Konferensi Besar Ma'arif seluruh Indonesia, yang kebetulan itu dilaksanakan atau diselenggarakan di Semarang oleh tokoh-tokoh IPENU pada waktu itu, yang terdiri dari tokoh-tokoh IPENU tokoh-tokoh pelajar Yogyakarta, Semarang, Surakarta, ya, punya keinginan, punya inisiatif dalam Konferensi Besar Ma'arif untuk mendorong dibentuknya organisasi pelajar IPENU. Yang mempelopori pada waktu itu adalah diantaranya adalah Tolkah Mansur, Muhammad Sofyan Khalil, Mustahal Ahmad Mashhud, dan Abdul Ghani, Farida, dan Muhammad Uda. Itu beberapa tokoh yang mempelopori inisiatif berdirinya IPENU, yaitu pada saat penyelenggaraan Konferensi Besar Ma'arif seluruh Indonesia di Semarang. Dan pada saat itu oleh Konferensi Besar Ma'arif disahkan, ditetapkan secara resmi berdiri IPENU, yang ketua umumnya pertama yaitu dipimpin oleh Tolkah Mansur sebagai pendiri dan ketua umum pertama pimpinan pusat IPENU. Sedangkan IPPNU ini berdiri 1 tahun setelahnya, yaitu pada tanggal 2 Maret 1955 pada penyelenggaraan Kongres pertama IPENU di Malang. Jadi setelah IPENU berdiri tahun 1954, setahun kemudian IPENU menyelenggarakan kongres, dan di kongres itulah ada ide, ada inisiatif untuk mendirikan IPPNU pada kongres pertama di Malang. Dalam kongres itu resmi dibentuk organisasi IPPNU dan menetapkan Umroh Mahfudah sebagai ketua umum pimpinan pusat IPPNU. Itulah sejarah berdirinya IPENU dan IPPNU. Saya ulangi kembali, IPENU didirikan pada tanggal 24 Februari 1954 pada penyelenggaraan Konferensi Besar Ma'arif di Semarang, dengan ketua umum pertama adalah Tolkah Mansur. Kemudian untuk IPPNU didirikan pada tanggal 2 Maret 1955 pada kegiatan Kongres pertama IPENU di Malang, dengan ketua umum pimpinan pusat pertama yaitu Umroh Mahfudah. Yang selanjutnya adalah fungsi dan peran IPENU IPPNU. Perlu dipahami bahwa IPENU dan IPPNU merupakan badan otonom, badan Nahdlatul Ulama, ya, dalam rangka untuk menjalankan program-program Nahdlatul Ulama yang dianggotai oleh para pelajar dan santri serta remaja di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Jadi perlu dipahami bahwa IPENU IPPNU ini adalah anak organisasi dari Nahdlatul Ulama. Kemudian perlu dipahami pula bahwa IPENU IPPNU ini memiliki fungsi, yaitu sebagai badan otonom NU yang merupakan wadah perhimpunannya para pelajar NU untuk melanjutkan semangat NU, menjalin hubungan dan menggalang ukhuwah Islamiyah dalam mengembangkan syariat Islam, serta menjadi tempat kaderisasi pelajar NU sebagai kader-kader bangsa di masa yang akan datang. Itu fungsi
organisasi IPNU PBNU. Jadi IPNU ini fungsinya adalah sebagai wadah perhimpunan para pelajar NU untuk melanjutkan semangat Nahdlatul Ulama. Serta diharapkan sebagai tempat kaderisasi pelajar NU yang merupakan kader-kader penerus bangsa. Selain fungsi, IPNU PBNU juga diharapkan memiliki peran yang penting dalam organisasi keterpelajaran atau organisasi pelajar. Diharapkan IPNU PBNU bisa membangun kader-kader NU yang berkualitas, berakhlakul karimah, demokratis, dan mampu mengamalkan serta mengembangkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi itu peran dari IPNU PBNU. Jadi diharapkan dengan sangat bagaimana IPNU PBNU itu bisa membangun kader-kadernya yang berkualitas, itu satu. Berilmu tinggi, berwawasan tinggi. Kemudian yang kedua, berakhlakul karimah. Selain cerdas, ilmu tinggi, berwawasan luas, juga diharapkan memiliki akhlak yang baik. Kemudian memiliki prinsip-prinsip demokrasi yang baik, serta mampu mengamalkan serta mengembangkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dalam kehidupannya dan dalam kehidupan di masyarakat. Itu peran dari IPNU PBNU yang diharapkan bisa diwujudkan. Kemudian yang selanjutnya, untuk mewujudkan peran dan fungsi di atas, maka IPNU PBNU harus memiliki arah perjuangan dan wawasan. Di antaranya arah perjuangan dan wawasan IPNU PBNU adalah wawasan kebangsaan. Wawasan ini maksudnya adalah pandangan IPNU PBNU harus dijiwai oleh asas demokratisasi atau asas demokratis. Kemudian mengakui keanekaragaman sosial budaya, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, menghargai harkat dan martabat manusia, serta memiliki sikap dan kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara berdasarkan prinsip keadilan, persamaan, dan demokrasi. Itu wawasan kebangsaan yang harus ditanamkan dalam jiwa anggota IPNU PBNU. Memiliki jiwa dengan oleh asas semua pandangan IPNU harus dijiwai oleh asas demokratis. Mengakui keanekaragaman sosial budaya, karena mau tidak mau memang bangsa Indonesia ini adalah beraneka ragam. Kemudian menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, menghargai harkat dan martabat manusia, serta memiliki sikap dan kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara. Itu wawasan kebangsaan. Kemudian yang kedua adalah wawasan keislaman. Wawasan keislaman ini diharapkan anggota IPNU PBNU memiliki pandangan untuk menempatkan ajaran agama Islam Ahlussunnah wal Jamaah sebagai motivasi dan inspirasi dalam memberikan makna dan arah pembangunan manusia. Jadi di dalam jiwa anggota IPNU PBNU harus ditempatkan ajaran agama Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini sebagai sumber motivasi dan inspirasi. Seperti sikap tawasud, tawazun, iktidal, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu harus di dalam jiwa anggota IPNU PBNU. Karena itulah yang diharapkan menjadi sumber motivasi dan inspirasi dalam arah pembangunan manusia. Kemudian wawasan yang ketiga adalah wawasan keilmuan. Perlu dipahami bahwa IPNU PBNU itu adalah organisasi pelajar. Oleh sebab itu, dalam pandangan kader-kader IPNU harus menempatkan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk mengembangkan kecerdasan,
sehingga mampu menjadi manusia yang utuh dan tidak menjadi beban sosial di lingkungannya. Jadi anggota IPNU PBNU diharapkan bersemangat untuk mencari ilmu, bersemangat untuk belajar, bersemangat menambah wawasan dan pengetahuan. Diharapkan dengan begitu anggota IPNU memiliki kecerdasan yang utuh sehingga tidak menjadi beban sosial di lingkungannya. Kemudian yang keempat adalah wawasan kekaderan. Jadi perlu dipahami pula bahwa IPNU PBNU adalah organisasi kader. Sehingga diharapkan dalam pandangan IPNU PBNU harus menempatkan organisasi sebagai wadah untuk membina kader yang memiliki ideologi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bagaimana anggota IPNU memanfaatkan organisasi IPNU untuk melakukan pengkaderan yang maksimal. Pengkaderan dalam ideologi Islam Ahlussunnah wal Jamaah, pengkaderan kebangsaan, dan semangat kebangsaan, kemudian pengkaderan dalam penguasaan keilmuan dan lain sebagainya. Itu wawasan kekaderan. Kemudian yang selanjutnya adalah wawasan keterpelajaran. Diharapkan anggota IPNU PBNU memiliki pandangan dan wawasan untuk menempatkan organisasi dan anggota pada pemantapan diri sebagai pusat keutamaan pemberdayaan sumber daya manusia yang terdidik. Jadi harus dibedakan antara organisasi pelajar dengan non-pelajar. Kalau organisasi pelajar ini merupakan organisasi manusia terdidik, sehingga wawasannya juga berbeda. Ketika wawasannya berbeda, kegiatan-kegiatannya juga berbeda. Jadi diharapkan organisasi ini menjadi tempat pemantapan diri untuk pemberdayaan sumber daya manusia yang terdidik. Dan untuk memantapkan wawasan-wawasan di atas, ada 5 wawasan tadi, wawasan kebangsaan, wawasan keislaman, wawasan keilmuan, wawasan kekaderan, wawasan keterpelajaran. Maka IPNU PBNU dalam menjalankan organisasinya ini memiliki tata nilai dan sikap dasar yang harus dijunjung tinggi. Yang pertama, nilai dasar dan tata nilai itu adalah menjunjung tinggi nilai dan norma ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Jadi ketika ada kepentingan bersama, harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Kemudian yang ketiga, menjunjung tinggi sifat keikhlasan dalam berjuang. Jadi jangan mengharap sesuatu dari berorganisasi, apalagi mengharap materi. Karena di dalam IPNU memiliki nilai tata nilai, yaitu sifat keikhlasan dalam berjuang. Kemudian yang keempat, menjunjung tinggi persaudaraan, persatuan serta kasih sayang. Jadi diharapkan IPNU menjadi tempat yang menjunjung tinggi persaudaraan, menjunjung tinggi persatuan, serta menjunjung tinggi rasa kasih sayang. Kemudian yang kelima, meluhurkan akhlakul karimah dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Tata nilai ini harus dipahami oleh kader-kader IPNU. Jadi akhlakul karimah, kemudian kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Ini harus dijunjung tinggi. Kemudian yang keenam,
Tata nilai yang keenam adalah kesetiaan kepada agama, bangsa, dan negara. Jadi sebagaimana NU yang setia terhadap konvensi para pahlawan bangsa ini, para pendiri bangsa ini, diarahkan IPNU juga demikian. Setia kepada agama, bangsa, dan negara. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh, yaitu menjunjung tinggi nilai amal, kerja, dan prestasi dianggap sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedelapan, selalu siap menyesuaikan diri dan dengan setiap perubahan yang membawa manfaat bagi seluruh kehidupan. Jadi kader-kader IPNU PBNU harus memahami untuk selalu siap menyesuaikan diri dalam setiap perubahan yang membawa kemanfaatan dalam kehidupan manusia. Kemudian yang kesembilan, diharapkan memiliki kepeloporan dalam usaha mendorong, memacu, mempercepat perkembangan masyarakat ke arah yang lebih baik. Itu tata nilai dan sikap dasar dari organisasi IPNU PBNU yang harus dipahami oleh kader-kader IPNU IPBNU. Kemudian yang selanjutnya, karena sebagai organisasi ya, tentunya memiliki struktur organisasi mulai dari tingkat pusat sampai tingkat bawah. Untuk struktur organisasi IPNU PBNU ini sama antara IPNU dan IPBNU. Ada pimpinan pusat. Ini yang membedakan antara NU dan Badan Otonom. Kalau NU itu istilahnya adalah pengurus. Ada pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus cabang, pengurus pembantu cabang, MBC, wakil cabang, ada pengurus ranting, ada pengurus anak ranting. Tapi kalau di badan otonom namanya pimpinan. Pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, pimpinan ranting, pimpinan anak ranting. Itu yang membedakan antara struktur IPNU dan NU. Di tingkat pusat ada yang namanya pimpinan pusat atau disingkat dengan PP IPNU, PP IPPNU. Ini di tingkat nasional, berkedudukan di ibu kota negara, yaitu di Jakarta. Untuk masa khidmatnya atau masa jabatannya pimpinan kepengurusan pimpinan ini adalah 3 tahun. Kemudian di tingkat provinsi ada pimpinan wilayah, disingkat dengan PW IPNU, PW IPBNU. Ini adalah tingkat kepemimpinan IPNU PBNU di tingkat provinsi. Berkedudukan di provinsi, ibu kota provinsi. Kalau di Jawa Tengah itu di Semarang. Masa khidmatnya, masa kepengurusannya adalah 2 tahun. Kemudian ada lagi pimpinan cabang atau disingkat dengan PC IPNU atau PC IPPNU. Ini adalah tingkat kepemimpinan di tingkat kabupaten yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Kalau kita masuk dalam cabang Demak, masa khidmatnya ini juga 2 tahun. Kemudian ada lagi pimpinan anak cabang atau disingkat dengan PAC IPNU dan PAC IPPNU. Ini adalah tingkat kepemimpinan IPNU PBNU di tingkat kecamatan yang berkedudukan di kecamatan dengan masa khidmat 2 tahun. Masa khidmatnya 2 tahun untuk PAC. Kemudian ada lagi pimpinan ranting. Ini adalah tingkat kepemimpinan IPNU PBNU di tingkat desa atau kelurahan. Masa khidmatnya juga 2 tahun. Kemudian untuk di sekolah atau di pondok pesantren atau di madrasah ini ada yang namanya pimpinan komisariat, PK IPNU dan PK IPPNU. Ini adalah tingkat kepemimpinan di sekolah, madrasah atau pondok pesantren. Atau juga bisa didirikan
di perguruan tinggi dengan masa khidmat pimpinan komisariat ini adalah 1 tahun. Jadi di Madrasah Aliyah Mambaul Ulum ini ada pimpinan komisariat. Untuk di tingkat Telogorejo ada pimpinan ranting. Di Kecamatan Karangawen ada PAC. Itu struktur organisasi IPNU dan IPPNU. Kemudian yang selanjutnya permusyawaratan dalam IPNU IPPNU. Ini anak-anak juga perlu ketahui bahwa di dalam menjalankan roda organisasi itu diperlukan yang namanya permusyawaratan. Kalau di tingkat pusat namanya permusyawaratannya adalah kongres. Jadi kalau ada pemilihan pimpinan pusat maka melalui kongres. Kemudian kalau tingkat wilayah atau provinsi namanya konferensi wilayah atau disingkat dengan konferwil. Kemudian lagi kalau di tingkat cabang ada namanya konferensi cabang atau konfercap. Kemudian kalau di tingkat anak cabang ada konferensi anak cabang. Ini permusyawaratan di tingkat kecamatan. Kemudian kalau di tingkat ranting dan komisariat namanya rapat anggota. Jadi seperti di Madrasah Aliyah itu ketika ada pemilihan kepemimpinan komisariat maka menggunakan permusyawaratan namanya rapat anggota. Itu permusyawaratan dalam IPNU IPPNU. Di tingkat pusat namanya kongres, di tingkat wilayah namanya konferwil, di tingkat cabang namanya konfercap, di tingkat anak cabang namanya konferensi anak cabang, kemudian di tingkat ranting dan komisariat namanya rapat anggota. Kemudian yang perlu anak-anak ketahui pula sistem pengkaderan dalam IPNU IPPNU. Jadi sebagai organisasi kader tentunya memiliki sistem pengkaderan yang urut, teratur dan berkelanjutan. Sistem pengkaderan dalam IPNU IPPNU yang paling bawah sebagai jenjang masuk atau gerbang masuk awal anggota IPNU IPPNU adalah dikenal dengan Makesta. Jadi Makesta ini adalah wahana untuk mengantar calon IPNU IPPNU untuk menjadi pelajar dari hidup secara individual menuju kehidupan sosial. Jadi yang semula belum masuk menjadi anggota IPNU, untuk bisa menjadi anggota IPNU harus melakukan pengkaderan namanya Makesta. Kemudian pengkaderan selanjutnya setelah Makesta ada lagi latihan kader muda atau dikenal dengan istilah lakmut. Latihan kader muda ini merupakan latihan kader tingkat pertama yang diharapkan anggota IPNU IPPNU yang mengikuti latihan ini diharapkan memiliki watak dorongan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan rasa memiliki organisasi. Jadi di penekanannya pada pembentukan watak dorongan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan rasa memiliki organisasi. Jadi diharapkan pengurus-pengurus IPNU ya selain ikut Makesta ya diharapkan ikut latihan selanjutnya yaitu latihan kader muda ini. Kemudian latihan kader selanjutnya yaitu latihan kader madya. Ini adalah latihan kader tingkat kedua yang tujuannya adalah mengolah idealisme kader dalam mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan dalam mengelola kegiatan-kegiatan organisasi. Jadi diharapkan dengan latihan kader madya ini, kader yang mengikuti pelatihan ini memiliki idealisme yang tinggi, bisa mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan dalam mengelola kegiatan-kegiatan organisasi. Itu lakmat, latihan kader madya.
Kemudian yang selanjutnya adalah latihan kader utama. Ini latihan kader tingkat ketiga, yang bentuknya adalah lokakarya pelatihan. Jadi seperti seminar dan lain sebagainya, dalam mengikuti latihan ini nanti anak kader-kader IPENU diharapkan bisa menjadi pemimpin, menjadi pelatih dalam pelatihan-pelatihan kader. Dalam latihan kader ini diharapkan kader bisa mengolah idealisme kader-kader utama dalam merancang dan mengembangkan sistem pelatihan IPENU PPNU. Jadi lebih tinggi. Jadi latihan kader untuk menghasilkan, nanti merancang, mengembangkan sistem pelatihan. Kemudian ada lagi latihan pelatih. Ini merupakan latihan kader tingkat kedua dan merupakan latihan pelatih tingkat dasar bagi kader muda, yaitu yang telah mengikuti lakmat. Jadi setelah mengikuti lakmat, maka bisa mengikuti latihan pelatih. Ya, jadi inilah nanti kader-kader yang bisa mengisi kegiatan-kegiatan Makesta dan lain sebagainya. Lakmut dan lain sebagainya. Itu latihan pelatih. Kemudian yang paling tinggi untuk pengkaderan di PPNU adalah latihan pengembangan minat dan bakat. Jadi latihan ini sifatnya khusus untuk mengembangkan minat dan bakat kader muda IPENU dalam bidang-bidang tertentu. Jadi lebih spesifik kepada bidang-bidang tertentu. Jadi melalui pelatihan ini diharapkan kader-kader IPENU memiliki keterampilan dan mandiri serta mampu mengembangkan kreativitasnya dalam menekuni profesinya. Jadi ketika sudah menjadi anggota IPENU dalam jangka waktu yang lama, ya, mendekati purna, ini biasanya kan sudah menekuni beberapa profesi. Yang diharapkan dengan latihan ini, ya, kader-kader IPENU memiliki keterampilan, kemandirian, dan mampu mengembangkan kreativitasnya dalam mengikuti profesinya. Namun tetap pada didasari oleh ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah tadi materi-materi IPENU PPNU yang kita pelajari pada pagi hari ini, dan perlu dipahami oleh anak-anak semua ketika anak-anak kelas 10 ini masuk menjadi siswa MA Mambal Ulum, karena MA Mambal Ulum ini berada di naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif, secara otomatis anak-anak siswa MA Mambal Ulum adalah masuk menjadi anggota IPENU IPPNU yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan Makesta oleh kesiswaan hingga secara resmi menjadi anggota IPENU IPPNU. Salam Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai lepas dari keyakinan kita, dari perilaku kita, dan dari tindakan-tindakan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap anak-anak untuk merangkum materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, kemudian dikumpulkan sebagai pengganti absen kehadiran. Terima kasih dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Kita akan bertemu kembali dalam pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.